Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Cerita ini berjudul Pangeran Genderuwo, yang ditulis oleh Celeng Oleng. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Sandaka, dia pun bangkit dari duduknya. Kemudian dia berjalan menuju ke rumahnya. Ia tak sabar ingin melihat reaksi sang istri saat melihat perhiasan di dalam kantung ini. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya ia sampai juga di rumahnya yang terlihat masih sepi. Mungkin Disa masih tertidur, gumamnya. Beberapa kali ia pun mengetuk pintu hingga pintunya pun telah terbuka. Disa lalu memandang heran melihat kedatangan Sandaka, sang suaminya. "Kamu?" kata Disa dengan tertahan. "Iya, aku. Kamu kenapa? Kok seperti kaget melihat aku pulang?" tanya Sandaka tak mengerti. "Tapi barusan kamu berangkat, Mas. Kok sekarang sudah pulang lagi?" Kini Disa yang nampak bingung. "Aku? Iya. Kamu menghabiskan waktu bersama aku, Mas, hingga aku merasa capek sekali. Gairah kamu semakin hari semakin menjadi-jadi. Tapi aku sangat puas melayani kamu, Mas. Apalagi setiap pagi kamu selalu meninggalkan setumpuk uang untukku." "Disa, kamu ngomong apa sih?" Nada suara Sandaka pun agak meninggi. Ya sudahlah. Kalau kamu memang libur hari ini, kamu boleh melanjutkan permainan kita nanti. Iya, ngomong-ngomong, apa yang kamu bawa, Mas? Jangan-jangan seekor ular ya yang kamu bawa dalam kantung itu? Atau mungkin sang ratu ular? Aku masa bodoh, Mas. Apapun itu, yang jelas aku sekarang lebih bahagia, Mas, secara lahir dan batin. Sandaka pun tak tahu harus bersikap bagaimana. Dugaannya tentang makhluk itu kini hampir jelas, meski dia ini belum bisa membuktikannya dengan sendiri. Sekali lagi demi cinta dan membahagiakan istrinya, dia pun harus memendam apa yang sudah terjadi dengan istrinya dan juga dirinya. Kalau dirinya bisa mendapatkan uang karena selingkuh dengan makhluk gaib yang bernama Luna, lalu kenapa tidak dengan Disa yang berhubungan dengan makhluk yang bernama Bedusa? Disa pun segera mengambil kantung kain itu dan dengan malas ia pun lalu membukanya. Mata perempuan itu terbelalak lebar dengan mulutnya yang menganga. Di hadapannya kini terpampang sebuah pemandangan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Meskipun ia anak orang kaya, ia belum pernah melihat perhiasan emas sebanyak itu. "Mas, apa aku sedang tidak bermimpi?" tanyanya seakan pada dirinya sendiri. "Tidak, semua nyata. Dan kamu sudah kaya, Disa. Aku rasa semua ini bisa untuk membangun sebuah rumah mewah, membeli mobil yang bagus, dan apapun yang kamu inginkan. Tapi seperti yang pernah kamu katakan, bahwa kamu tidak akan peduli aku dapat harta dari mana, sekalipun aku menjalani pesugihan. Kamu harus tahu, Disa, di dunia tidak ada yang gratis. Semua ada konsekuensinya. Maka jika terjadi sesuatu dengan aku atau kamu, itu adalah takdir yang harus kita terima." "Iya, Mas, aku mengerti. Mudah-mudahan saja sebelum bayiku lahir nanti, kita sudah memiliki rumah mewah ya, Mas, yang lengkap dengan segala isinya." "Apa? Bayi? Kamu hamil, Disa?" "Iya, Mas. Kamu juga senang kan mendengarnya?" "Senang katanya. Siapa pula yang menghamili Disa? Padahal aku sudah lama tidak menggaulinya." Sandaka pun dengan terpaksa memendam semua pertanyaan di hatinya. Dia tidak ingin melihat istrinya itu merasa kecewa. Bukankah semua yang ia lakukan semua ini demi kebahagiaan Disa?
perempuan satu-satunya yang ia cintai dengan segenap jiwa dan juga raganya. Berarti, selama aku menjalani pembuangan di tempat Luna, makhluk itu mulai berkeliaran, mencari kesempatan untuk meneduri istriku, dengan merubah wujudnya menyerupai aku. Jadi, Luna ada di balik semua ini. Dia sengaja mengurung diriku agar makhluk itu punya keleluasaan dalam menjalankan niatnya. Disa, kamu tidak tahu kalau kamu selama ini telah berhubungan badan dengan makhluk yang mengerikan. Sandaka ini bermain dengan alam pikirannya sendiri. Bagaimana jika mimpi yang pernah ia alami menjadi kenyataan? Mimpi tentang seorang bayi merah dengan wujud seperti bedusa, memiliki sepasang tanduk dan juga taring yang runcing di sudut bibirnya. Matanya yang merah seakan membakar jantung Sandaka. Sandaka menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha menepis semua bayangan semu, namun menakutkan bila itu menjadi kenyataan. Namun di sisi lain Sandaka, dia tak bisa menyalahkan siapapun. Tak bisa menyalahkan Luna, sebab yang ia tahu, meskipun perempuan tua bungkuk itu telah memberikan banyak kebaikan, bukan hanya uang tapi juga kehangatan tubuhnya yang mulus, saat dia telah menjelma seorang gadis remaja yang manja dan juga penuh pesona. Bedusa mungkin juga tidak salah. Bukankah dia ingin mencari pasangan hidupnya kepada bangsa manusia, agar anaknya kelak itu bisa berwujud seperti manusia dengan segala watak dan juga alamiah dan kodratnya sebagai manusia. Bedusa juga memberikan banyak uang kepada Disa, sehingga perempuan itu merasa senang melayani nafsu dari makhluk yang menjijikan itu. Sandaka pun menyalahkan dirinya sendiri. Dia telah kalah oleh cinta yang besar terhadap Disa, sehingga dia mengorbankan seluruh akidah dan norma hidupnya sebagai manusia. Ia rela memberikan kepuasan batin kepada makhluk yang ia sendiri tidak tahu dari mana asal-usul perempuan yang bernama Luna. Mungkin memang benar kalau Luna itu bukan iblis atau sejenis siluman yang selalu menggoda hati manusia. Karena pada kenyataannya, tak pernah sekalipun Luna memperlihatkan sikap atau sifatnya yang bertentangan dengan hati nurani. Luna begitu baik, dan rasanya tidak pantas untuk dibilang iblis. Dan menurut Luna, dia adalah satu bangsa seperti makhluk bunian atau suku Dani. Hanya saja dia bisa berbuat sesuai keinginannya. Dan dia juga bisa terlihat pada siang hari walau memang masih banyak keganjilan yang menjadi tirai gaib keberadaannya. Siang itu Sandaka, dia menghabiskan waktunya dengan menyendiri di kamar belakang. Ia tak ingin mengganggu istrinya yang tengah menghitung-hitung tumpukan uang, yang memang membuatnya pusing 7 keliling. Berkali-kali dia salah dalam hitung sehingga harus mengulanginya kembali. Dan rasa pusing itu menimbulkan rasa mual di perutnya. Disa pun setengah berlari menuju ke toilet. Disa berusaha mengeluarkan isi perutnya namun tak ada yang keluar. Dan berulang kali, dia hanya mengeluarkan suara hingga ia merasa capek sampai matanya pun berair. Mendengar istrinya yang muntah-muntah, Sandaka pun cepat menyusul ke toilet. Dia melihat Disa masih berjongkok dengan wajah yang tertunduk. "Disa, kamu kenapa sayang?" Tanyanya. Dia pun menjadi sedikit heran mendengar kalau dia bisa mengucap kata sayang, kata yang telah sekian lama hilang dalam kesehariannya bersama istrinya. "Entahlah mas, aku merasa agak pusing dan mual. Mungkin gara-gara menghitung uang yang gak pernah sampai tuntas. Selalu salah dan salah lagi. Harusnya kamu bantu aku dong menghitung uang itu." Disa dengan manja malah mengalihkan pembicaraan. "Uang? Aku pikir kamu sakit. Sebaiknya kita ke dokter ya? Atau beli obat saja?" "Tidak usah mas, aku tidak apa-apa kok. Ayo mas, bantu aku menghitung uangnya." Dan Sandaka akhirnya menurut juga. Menurut Sandaka dan Disa, uang mereka sudah lebih dari cukup jika hanya untuk merenov saja. Namun Disa tidak ingin rumah yang memiliki luas 7x10 itu tetap berbentuk seperti itu. Dia ingin rumah itu menjadi 2 lantai. "Sayang, untuk apa kita membangun rumah 2 lantai? Toh kita hanya tinggal berdua. Lagi pula, nanti kamu capek kalau harus naik turun tangga."
Bukankah rumah satu lantai itu sudah cukup nyaman? Kata Sandaka mengomentari. Mas, iya sekarang kita memang hanya tinggal berdua. Tapi kamu lihat perutku. Sebentar lagi kita akan punya anak, Mas. Dan anak kita nanti pasti akan senang bisa bermain membawa teman-temannya yang nanti main di lantai atas. Kamu hamil, Disa? Tanya Sandaka seakan tak percaya sambil memandangi perut istrinya yang mulai kelihatan membuncit. Iya, Mas. Tentunya kamu juga senang dong melihat aku hamil. Senang? Disa bilang aku senang. Tidak, dia bukan anakku. Bukan darah dagingku. Anak itu pastilah anak berdosa. Aku ngeri, kata Sandaka di dalam hatinya. Kok Mas diam? Apa Mas tidak suka kalau kita punya anak? Pertanyaan Disa menyudutkan. Oh, tentu saja aku suka. Iya, aku sangat suka, Dek. Kalau begitu, kita harus menjual perhiasan yang kamu bawa itu. Tapi jangan semuanya ya, Mas. Sisakan juga buat aku. Ya sudah, sebaiknya besok kita ke toko emas. Tapi harus berpindah-pindah tempat. Kita tidak boleh menjual di satu toko saja. Karena itu bisa menimbulkan kecurigaan orang. Dan bila harus kita juga bisa ke kota lain. Semua demi keamanan kita ya. Semua terserah kamu saja, Mas. Balas Dika tidak ada pilihan. Dan keesokan harinya, sepasang suami istri itu pergi ke kota untuk menjual perhiasan. Sesuai kemauan Sandaka, mereka pun menjual perhiasan secara bertahap. 1 gelang 2 cincin dan sebuah kalung berukuran besar ditawarkan. Wah, ini emas yang sangat baik kualitasnya. Kenapa bapak dan ibu menjualnya? Tanya pemilik toko. Kami butuh uang untuk biaya pengobatan, Pak. Dan kami hanya punya ini. Jadi terpaksa kami jual. Jawab Sandaka dengan beralasan. Oh begitu. Baiklah. Saya beli dengan harga tinggi. Kalau masih punya perhiasan seperti ini lagi, Bapak dan Ibu jangan ragu ya untuk menjual kepada toko kami. Iya, Pak. Balas Sandaka, tapi dia sudah punya komitmen untuk menjualnya secara bertahap dan di toko yang berbeda-beda. Setelah 2 hari penuh, akhirnya sepasang suami istri pun telah menjual semua perhiasannya dan hanya menyisakan beberapa untuk dipakai Disa. Setelah dihitung-hitung, ternyata jumlah uang yang kini terkumpul sungguh sangat fantastis. Dengan tidak sabar Disa ini segera mencari seorang ahli bangunan. Dan dari hasil perundingan, anggaran yang harus dikeluarkan ternyata jauh lebih kecil dari perkiraan mereka berdua. Disa melihat desain gambar rumah yang akan dibangunnya. Ia sungguh tertarik dengan tata letak ruang interior yang serba luks itu. Kapan Bapak bisa memulai pembangunan ini? Tanya Disa tak sabar. Jika ibu ingin cepat, mungkin besok saya sudah membawa orang untuk memulai tahap awal, yaitu membongkar dinding yang nantinya akan saya pindahkan. Balas Pak Sofian, yang seorang arsitek cukup ternama di tempat mereka. Baiklah Pak, saya rasa lebih cepat lebih baik. Saya sudah tidak sabar ingin tinggal di rumah yang bagus dan mewah, Pak. Saya bosan tinggal di rumah yang terlihat kumuh ini, yang tak pernah tersentuh cat sedikit pun. Memang kenapa tak pernah dicat? Padahal biaya untuk pengecatan itu kan tak seberapa. Memang benar. Tapi uang dari mana, Pak? Tapi sekarang ini ibu kan akan membangun rumah mewah. Tentunya banyak dong uang ibu. Disa terdiam, dia hampir saja terjebak oleh kata-katanya sendiri. Demi kelancaran pembangunan dan tak merasa terganggu, Sandaka bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang tak jauh dari rumah mereka. Dan untuk keamanan menjaga material, Sandaka juga mempekerjakan seorang penjaga malam yang merangkap kerja di bagian gudang. Hampir 1 bulan lamanya renovasi berjalan semua lancar. Tak ada kendala apapun. Hingga pada suatu malam, penjaga malam yang bernama Heru, dia mendengar suara aneh yang cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu seperti seorang yang tengah menggeram dan kesal, dengan nada yang besar namun dalam.
sehingga seakan menggema dalam bangunan yang hanya diterangi satu buah lampu saja, yakni di ruang tengah. Heru memang merasa takut juga dengan suara yang ia yakini bukan suara manusia. Namun sebagai seorang penjaga malam yang punya tanggung jawab, dia berusaha untuk tenang dan memendam rasa takutnya. Heru berusaha mencari sumber suara tadi dengan sorot lampu senter kecil. Hingga setelah beberapa lama, akhirnya dia melihat bayangan yang berkelebat dengan sangat cepat. Namun penglihatan Heru masih cukup tajam. Dia melihat sosok tinggi besar dengan kepala yang bertanduk. Dia juga sempat melihat sosok makhluk itu bermata merah. Sebab secara kebetulan makhluk itu sempat menengok ke arah Heru sambil berkelebat pergi entah kemana. Mendengar penuturan dari Heru, Sandaka yakin kalau makhluk itu adalah Bedusa yang mungkin kecewa dan kesal karena tak dapat menemui Disa. Namun Sandaka tak ingin Disa ini sampai mengetahui hal ini. Mas, sebaiknya Mas Heru jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Saya takut nanti pembangunan ini terganggu karena mereka takut dengan cerita dari Mas Heru. Yang lebih gawatnya lagi, jika tetangga-tetangga yang mendengar, pasti mereka curiga Mas, dan menyangka kalau kami ini menjalani ritual yang menyimpang. Jadi saya harap agar Mas Heru tidak bercerita kepada siapapun, kata Sandaka dengan memohon. Iya Pak, saya tidak akan bercerita. Lagi pula, itu mungkin cuma perasaan saya saja Pak, balas Heru. Dan tak lupa juga Sandaka memberinya sedikit uang agar Heru tidak menceritakan kejadian malam itu. Heru tetap bertahan untuk tetap bekerja, walaupun suara-suara aneh sekali terdengar di dalam bangunan itu. Bahkan, dia sempat melihat wujud dari sosok tersebut yang hampir membuat dirinya pingsan. Di lantai atas yang baru dipasangi besi-besi untuk alas coran adukan semen, Heru dengan jelas melihat sosok Bedusa yang tengah duduk di pinggiran dekat jendela. Beruntung makhluk itu tengah menghadap ke jalan, sehingga dia pun tak melihat kedatangan Heru di lantai atas itu. Sadar kalau dirinya dalam bahaya, Heru, laki-laki berumur 30 tahunan itu pun kembali menuruni anak tangga yang juga belum jadi. Dan dia segera masuk ke dalam kamarnya menggelumuti tubuhnya dan mencoba untuk tidur walaupun sulit, namun ia paksakan. Disa sudah merasakan sakit pada perutnya yang memang kelihatan aneh. Padahal baru 1 bulan saja dia mengalami rasa mual dan pusing-pusing pertanda dirinya hamil. Tapi sekarang perutnya itu semakin terlihat membuncit. Hal itu tentu saja membuat Sandaka merasakan kecemasan yang luar biasa. Sebab mungkin dalam hitungan hari saja, perut istrinya akan semakin membesar. Aku heran deh, biasanya orang hamil itu baru terlihat perutnya buncit setelah beberapa bulan. Tapi kamu ini baru 1 bulan lebih sudah begini. Aku khawatir bayi kamu ini tidak normal, Disa, kata Sandaka melihat istrinya yang tengah mengelus-ngelus perutnya. Mas, kamu kok tega sih bilang begitu? Apa kamu mau kita punya anak yang tidak normal? Jadi Disa merasa kesal dengan pendapat suaminya. Bukan begitu maksudku. Aku hanya kurang yakin saja dengan perkembangan kehamilan kamu yang masih terlalu cepat. Bukankah sebaiknya kita periksakan saja ke dokter agar lebih jelas lagi dan agar tahu apa yang terjadi sesungguhnya? Tidak, aku tidak mau periksa ke dokter. Justru aku ingin melihat anakku secara langsung tanpa ada dugaan dari dokter yang hanya kira-kira. Dan itu menjadi beban saja bagi pikiranku, Mas. Biarkan dia tumbuh dengan sendirinya. Baik besok atau lusa aku melahirkan, tak jadi masalah buatku. Disa bersikeras menolak ajakan Sandaka untuk pergi ke dokter. Sandaka hanya terdiam dalam pikirannya. Dia melihat kalau di dalam perut istrinya telah bersemayam sesosok makhluk kecil yang sangat mengerikan. Siang itu Sandaka merasa malas untuk melihat pembangunan rumahnya. Terkadang dia merasa tak enak hati jika harus berada di sana. Dia merasa tak ingin dirinya seperti seorang majikan yang selalu mengawasi orang yang sedang bekerja. Ia takut mereka merasa tertekan dan akhirnya berkunjing ke semua temannya. Maka dia lebih suka berdiam di rumah kontrakannya saja. Tapi tidak demikian halnya dengan Disa. Perempuan itu kerap kali memandangi suaminya yang hanya duduk-duduk santai tanpa ada kegiatan apa-apa. Mas,
Bukankah sebaiknya Mas itu berada di proyek, mengawasi para pekerja, Mas? Barangkali saja mereka bermalas-malasan jika tak ada orang di sana. Maunya sih begitu, Dik. Cuma aku suka merasa gak enak saja sama orang bekerja. Seakan-akan aku ini mengawasinya dengan ketat. Kalau begitu, bukankah sebaiknya Mas bekerja? Bukankah jika Mas bekerja setiap pulang bisa membawa uang yang banyak? Ingat, Mas, persediaan uang kita semakin hari semakin menipis. Aku takut jika kita kekurangan biaya. Sandaka terdiam, dia tidak tahu harus menjawab apa. Bekerja? Bekerja apa? Toh dia sudah berhenti bekerja di pabrik. Sedangkan uang itu selama ini adalah pemberian dari Luna. Apa dia harus menghubungi perempuan itu lagi? Terbayang kembali wajah perempuan tua bungkuk dengan pipinya yang sudah keriput, termakan usia yang telah ratusan tahun namun masih tetap bertahan hidup. Sandaka tersenyum bila mengingat pertemuan pertama mereka. Saat sore hari sepulang kerja, Sandaka berteduh di sebuah gua kecil sambil menanti hujan reda. Dan seorang perempuan tua berjalan tertatih-tatih di hadapan tempat Sandaka. Dia pun berteduh, kemudian dia memanggil dan menawarkan untuk berteduh di rumahnya. Tak disangkanya, sejak saat itulah keduanya menjadi akrab dan saling membutuhkan. Haruskah aku menemui Luna kembali? Apa dia masih mau menerimaku setelah memberikan harta yang begitu banyak? Akhirnya Sandaka pun menuruti kata istrinya. Ia pun melangkah tanpa tujuan yang pasti. Namun pada akhirnya, kakinya tetap melangkah pada ladang jagung yang nampak sepi sejauh mata memandang. Yang terlihat hanyalah pohon-pohon jagung yang mulai berbuah dan masih hijau itu. Sandaka berjalan. Ia menyeruak dedaunan untuk tiba di tempat biasa ia melihat dunia lain selain dunia manusia. Dan langkahnya terhenti tepat pada sebuah tanah yang agak kering dan tak terlalu banyak dedaunan jagung. Berkali-kali ia mencoba untuk mencari keberadaan alam makhluk kecil dengan cara menempelkan telinganya. Namun sampai beberapa waktu, dia tak mendengar apa-apa dari dalam tanah. Aneh, rasanya aku tak mendengar apapun di sini. Atau jangan-jangan mereka telah pindah ke tempat lain. Sandaka pun akhirnya menyerah. Dia merasa lelah, dia pun tertidur tanpa ia sadari. Kiranya kamu masih sering kesini, hai manusia. Sesosok makhluk kecil berkelamin perempuan sudah berada di dekat Sandaka. Lamat-lamat Sandaka pun mendengar suara itu. Ia pun lalu membuka matanya. Dan sepertinya dia pernah mengenali makhluk kecil itu. Hai, balas Sandaka sambil tersenyum. Kamu masih ingat aku? Tapi sayang, saat itu kita belum berkenalan. Namaku Kartika. Nama kamu? Lanjut makhluk kecil yang bernama Kartika sambil mengulurkan tangannya. Sandaka, namaku Sandaka. Balas Sandaka seraya menyambut uluran tangan Kartika yang hanya sebesar jari tangan Sandaka. Dan tinggi badan perempuan itu hanya sebatas lutut Sandaka sehingga Sandaka tak perlu lagi untuk berdiri melayani pembicaraan mereka. Aku mendengar detak jantungmu, Sandaka. Karena kebetulan aku sedang berada di dekat tempat ini. Ada kegelisahan yang aku lihat di mata kamu. Dan suara hati kamu mengatakan kalau kamu tengah mencari keberadaan Luna, si nenek bungkuk itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Itu tidak penting. Kenapa kamu masih mencari perempuan itu? Apakah masih belum puas berhubungan dengannya? Ini bukan soal kepuasan, tapi soal istriku. Dia tengah membangun rumah, dan dia takut kalau persediaan uang kami tidak cukup untuk biaya pembangunan itu. Lalu dia menyuruhku untuk pergi bekerja agar aku bisa membawa uang banyak setiap pulang ke rumah. Sebenarnya aku sudah tidak bekerja, dan semua uang adalah pemberian dari Luna. Ya, aku paham. Sekarang kamu memiliki ketergantungan pada perempuan itu. Tapi ingat, suatu hari nanti pasti ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan buat kamu. Dan itu adalah hal yang wajar. Karena apa yang diberikan Luna pasti ada timbal baliknya. Maksud kamu? Istri kamu.
Kenapa dengan istriku? Mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Sandaka terdiam. Benar dia sudah tahu akan maksud dari kata-kata Kartika. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Ikuti saja sesuai alur kelakuan kehidupan kamu. Dan nanti setelah kamu sampai pada titik jenuh, kamu pasti ingin berhenti dengan semua ini. Kamu bisa mencari aku. Begitulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Kartika sebelum dia menghilang entah kemana. Sandaka bangkit dari tempatnya, dia melangkah kembali tanpa tujuan. Namun belum lagi jauh dia berjalan, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Sandaka pun langsung menengok ke belakang. Dia melihat seorang teman kerjanya yang entah mengapa berada di tempat itu juga. Pardede, kamu kok ada di sini? Tanya Sandaka agak heran. Entahlah, aku malas bekerja. Ngomong-ngomong aku mau tanya sama kamu. Soal apa? Pertama, kamu kemana saja? Keluar dari kerjaan tanpa izin, mengundurkan diri. Dan kedua, ini yang sangat penting dan yang ingin aku tahu banget. Apa itu? Setelah kamu berhenti bekerja, kamu malah hidup jauh lebih baik. Aku ke rumah kamu dan aku melihat rumah kamu sedang dibangun, tingkat malahan. Kalau boleh tahu, dari mana kamu mendapatkan uang dalam waktu yang singkat itu? Jawab dengan jujur, Sandaka. Bukankah di antara kita tidak ada rahasia-rahasiaan? Sandaka terkejut mendengar pertanyaan yang menyudutkannya. Dia tak segera menjawab karena dia pikir takutnya Pardede tidak percaya dan akan menertawakannya. Lah kok malah bengong? Pardede menyadarkan lamunan Sandaka. Rasanya memang sulit untuk diterima akal sehat kita, Dek. Tapi ini kenyataan. Kenapa sekarang aku bisa lebih mapan setelah tidak bekerja? Mungkin kamu tidak akan percaya pada ceritaku ini, tapi inilah awal perubahan dariku. Aku siap mendengarkan, dan aku percaya. Karena selama ini aku mengenal kamu sebagai teman yang paling jujur. Akhirnya Sandaka pun menceritakan hal ihwal pertama sampai dia bisa mendapatkan kekayaan seperti yang sekarang ini. Ya begitulah yang aku alami. Kalau kamu percaya syukur, tidak pun tidak apa. Aku percaya padamu, Sandaka. Kemudian keduanya pun sama-sama terdiam, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Percakapan antara Sandaka dan temannya yang bernama Pardede akhirnya menimbulkan satu impian. Pardede pun ingin mengikuti jejak Sandaka yang menurutnya punya keberuntungan yang jarang ditemui oleh orang lain. Bagaimana caranya agar aku juga bisa mengikuti kamu, Sandaka? Maksud kamu? Aku juga ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah dan nikmat lagi. Selain bisa menjadi kaya, aku juga bisa bercinta dengan wanita cantik. Oh begitu. Tapi aku sendiri tidak tahu cara menemui perempuan itu. Sebab pertemuan kami ini memang tak pernah direncanakan. Perempuan itu bisa muncul secara tiba-tiba juga dalam wujudnya yang berubah-ubah. Bagaimana jika nanti aku bertemu perempuan itu, lalu aku katakan saja kalau kamu juga berminat untuk mengikuti jejakku? Baiklah, aku akan sangat berterima kasih jika kamu mau bisa membantuku. Dan sekalian aku pamit pulang dulu ya. Aku takutnya istriku menganggap aku bekerja, sementara gajiku nanti dipotong karena aku bolos. Iya deh, nanti aku kabari secepatnya. Dan mereka pun berpisah. Pardede pulang ke rumah, sementara Sandaka masih bingung. Ia tak tahu harus mencari Luna kemana. Sandaka hampir saja sampai di sebuah perkampungan jalan yang menuju ke rumahnya. Tiba-tiba matanya ini menangkap satu sosok yang sudah seringkali ia melihatnya. Sosok tinggi besar dengan tubuh berwarna merah, memiliki tanduk dan taring yang tajam dan sepasang mata yang merah. Aneh, padahal hari masih sore begini, tapi makhluk itu bisa menampakkan dirinya. Lalu mau kemana dia? Sebaiknya aku ikuti saja, bisik hati Sandaka. Sandaka pun memutuskan untuk mengikuti ke arah mana makhluk itu pergi.
Dengan menjaga jarak, dia pun terus membuntuti makhluk tersebut. Makhluk itu berjalan tidak di jalan yang terbuka. Dia menyelinap di antara tembok-tembok rumah warga atau di balik pohon-pohon besar dengan sangat lincahnya. Sandaka pun terus mengikutinya hingga sampailah mereka di kampung Sandaka sendiri. Makhluk itu sejenak berhenti, seakan mengawasi atau memastikan tak ada orang yang melihatnya. Dan dalam sekelebatan saja, dia sudah berada di dekat bangunan yang tengah dalam proses pengerjaan. Benar, makhluk itu kini mengawasi rumah Sandaka yang telah sepi karena para tukang telah pulang dan beberapa menit yang lalu. Dengan cepat makhluk itu pun berkelebat masuk ke dalam bangunan tadi. Dan Sandaka kini harus benar-benar berhati-hati untuk menjaga istrinya agar tidak lagi kecolongan. Sandaka pun muak ketika melihat makhluk jelek itu yang telah berkali-kali melakukan hubungan badan dengan istrinya. Namun sampai saat ini, dia pun tetap memendam rahasia ini dari Disa. Dia tak ingin melihat istrinya shock ataupun stres. "Kamu sudah pulang, Mas. Dapat uangnya?" sambut Disa melihat kedatangan suaminya. Kamu selalu saja menanyakan uang. Kamu pikir mudah mendapatkan uang itu? Sekarang jujur aku katakan padamu, kalau aku mendapatkan uang dengan manual, akidahku yang sejak kecil aku tanam dalam kehidupanku, aku telah bersekutu dengan makhluk dari alam gaib. Ya mungkin juga sudah kamu ketahui, namun kamu tidak sadari. Aku tidak tahu dia itu makhluk apa, entah jin, setan, iblis, atau sebangsa siluman. Walaupun mereka menyebut diri mereka adalah makhluk yang sama dengan manusia dan hanya berbeda ruang dan waktu saja, mereka juga meyakinkan kalau aku tidak terikat pada sebuah perjanjian, seperti layaknya orang melakukan ritual pesugihan. Namun ini atas dasar saling membutuhkan. Tapi bila terjadi sesuatu, itu bukanlah kemauan mereka, dan mungkin memang takdir yang harus terjadi pada kita. Aku tak tahu kenapa aku bisa rapuh dan jiwaku menjadi kerdil. Berpikir uang dan uang saja. Ini semua karena kamu, Disa. Kamu dengan obsesi, kamu telah menghancurkan hidupku dan hidup kami juga. Kita sudah semakin jauh dari tuntunan agama yang kita anut, yang kita jalankan sejak dini. Sandaka pun mengeluarkan semua unek-unek hatinya. Loh, kenapa jadi menyalahkan aku, Mas? Aku sebagai istri hanya menuntut hak aku. Aku hanya ingin dicukupi oleh suamiku. Wajar dong kalau aku meminta agar kamu mencari uang sebanyak mungkin. Dan aku memang tidak perlu tahu dari mana kamu mendapatkan uang itu. Lalu sekarang kamu bilang sudah menjalin ikatan dengan makhluk alam gaib. Ya sudah, jalani saja terus. Toh katanya mereka tidak meminta imbalan dari kamu. Ya sudah, aku juga tidak bakalan menang debat sama kamu, sekalipun ini menyangkut masa depan kita juga. Sandaka pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Lalu pun dia menikmatinya di teras rumah kontrakannya. Semilir angin yang sejuk lumayan dapat menyejukkan isi kepala Sandaka yang hampir pecah. Selepas maghrib, entah mengapa tiba-tiba Disa ini merasakan haus yang sangat luar biasa. Bahkan ia sampai mengelus-ngelus lehernya dan menelan ludahnya. Dia beranjak mendekati dispenser, namun saat hendak minum air bening itu, justru perutnya terasa mual. Kemudian ia pun menuang teh hangat, lagi-lagi selera untuk minumnya tidak ada. Mulut wanita itu mangap-mangap seakan benar-benar membutuhkan minum. Sampai akhirnya ia keluar mendapati suaminya yang tertidur di kursi rotan. Disa begitu bersemangat mendekati suaminya. Hidungnya mengendus-endus di dekat leher Sandaka yang memang pendongak bersandar pada kursi. Sesekali mulut Disa ini menempel pada leher suaminya. Oh tidak, jangan dia. Dia adalah suamiku. Disa pun menepis keinginannya. Kemudian dia keluar rumah dan berjalan menuju rumah yang sedang dibangun. Heru si penjaga malam terlihat heran melihat majikan perempuannya datang malam-malam. Namun dia juga sempat berpikir barangkali sang majikan itu membawa sesuatu untuknya, rokok ataupun kopi misalnya. Ibu, tumben malam-malam kesini? Enggak sama bapak, Bu? Tanya Heru basa-basi. Oh, enggak. Kebetulan saya lagi enggak ada kegiatan. Jadi iseng saja mau lihat-lihat keadaan rumah kalau malam hari. Oh iya Mas Heru. Mas Heru apa belum berkeluarga? Maksud saya belum beristri gitu. Soalnya
Saya lihat kau gak pernah pulang ke rumah. Balas Disa sambil memperhatikan wajah Heru yang memang ganteng walau dalam cahaya yang remang-remang. Kebetulan belum, Bu. Mungkin belum laku kali ya. Kamu bisa aja. Cowok seganteng kamu ini pasti banyak yang naksir loh. Ibu ini ada-ada saja. Cewek mana sih yang mau sama cowok yang hanya kerja bangunan gini? Ada. Siapa, Bu? Pembantunya ibu? Bukan. Tapi saya sendiri yang suka sama kamu, Heru. Nada bicara Disa pelan dan berdesah membuat pemuda Heru itu jadi gelisah. Ibu, nanti saya bisa dicemburuin sama Pak Sandaka dong. Balas Heru masih bersikap bergurau. Tenang, Heru. Tak ada seorang pun yang tahu, kata Disa pelan, lalu ia melangkah mendekati Heru yang kini terlihat gemetaran. Ibu mau apa? Saya akan memberikan kamu kehangatan. Sayang dong, kalau perjakas taman kamu dianggurin. Kemudian Disa pun meraih leher Heru. Dia menciumnya dengan ganas karena Disa merasa menemukan sumber pelepas dahaga yang menurutnya harum. Namun belum sempat Disa melakukan sesuatu, Heru pun mengangkat wajah Disa dan melumat bibir perempuan yang tengah dahaga itu. Terlanjur Disa membiarkan Heru melepaskan syahwatnya terlebih dahulu. Disa pun membaringkan tubuhnya dalam keadaan tanpa selai benang. Dan Heru tanpa berpikir panjang segera menindihnya. Pergulatan yang panjang dan melelahkan itu pun berakhir. Heru pun menjatuhkan tubuhnya di samping Disa yang menatapnya tajam. Kamu puas, Heru? Iya, Bu. Ternyata bersetubuh dengan wanita yang tengah hamil muda itu sungguh luar biasa dan penuh sensasi. Dan ada sensasi yang lain dari saya buat kamu. Apa itu, Bu? Disa kini membalikkan badan yang tadinya terlentang kini terbangun dan menindih tubuh Heru. Pemuda yang masih dalam kelelahan dan mengatur nafasnya menjadi bingung dengan sikap Disa. Tidak mungkin dia akan melayani nafsu wanita itu, sementara dia sendiri masih lelah. Tapi apa boleh buat, Heru terpaksa menikmati sentuhan bibir Disa di lehernya. Dan dengan tiba-tiba, dari kedua sudut bibir Disa keluar taring yang mencuat dan dengan cepatnya menghujam ke leher pemuda malang itu. Heru menyangka jika majikan perempuannya itu tengah membangkitkan kembali gairah seksnya. Dia menggelinjang sambil menahan sedikit rasa sakit dan geli. Aduh, ibu, geli. Rindih Heru perlahan, namun rintihannya berubah menjadi jeritan yang menyayat panjang. Aduh, ibu, tolong. Ibu kenapa menggigitku? Rintih dan jerit kesakitan mulai dirasakan oleh Heru. Karena darah kamu lebih segar dari air mineral, dan bayiku akan puas setelah menghirup habis darahmu. Dan ini juga sebagai imbalan kamu atas kepuasanmu menikmati tubuhku ini. Disa pun tertawa panjang kemudian menghujamkan taring-taringnya hingga terbenam di leher pemuda Heru. Suara teriakan Heru pun terputus bersama urat lehernya yang putus. Disa dengan rasa dahaga yang sudah tak tertahan, dia pun menghirup habis cairan merah yang keluar dari batang leher Heru. Bahkan sampai ia menjilati sisa-sisa darah itu sampai benar-benar tuntas. Bagus, bagus istriku. Turuti kehendak anak yang ada dalam kandunganmu, biar dia tumbuh dan berkembang lebih cepat. Tiba-tiba Disa mendengar satu suara yang besar dan menggema di seluruh ruangan. Disa pun menyelesaikan tugasnya menghisap habis darah pemuda Heru. Kemudian matanya mencari-cari sosok yang berbicara tadi. Dan dia melihat satu sosok tinggi besar yang amat menyeramkan. Siapa kamu? Setan atau manusia? Serunya tanpa rasa takut. Aku adalah suami kamu, Disa. Dan anak yang ada di dalam perut kamu adalah anakku. Tidak, suamiku adalah manusia seperti aku, bukan seperti makhluk jelek yang menyeramkan seperti kamu. Pergilah, jangan ganggu aku. Tentu saja aku tidak akan mengganggu kamu. Malah sebaliknya, akan selalu menjagamu sampai anakku terlahir ke dunia ini.
Dia bukan anak kamu. Dia anak dari suamiku. Suami kamu? Coba perhatikan baik-baik siapa aku ini. Tubuh makhluk itu pun tiba-tiba menghilang dari pandangan Disa. Dan dalam hitungan detik, kini telah berdiri sosok yang tak lain adalah Sandaka. Mas, bagaimana mungkin ini terjadi? Siapa sebenarnya kamu ini? Aku adalah berdosa. Manusia menyebutku dari suku Darka. Tapi aku sendiri tidak mau ambil pusing tentang siapa dan dari mana asal-usulku. Asal kamu tahu, Disa, kekayaan yang kamu dapati ini bermula dari suami kamu saat berkenalan dengan istriku. Rupanya mereka merasa cocok satu sama lain, sehingga mereka mengadakan hubungan badan. Dan setiap sehabis melakukan hubungan itulah, istriku selalu memberikan uang agar suamimu bisa menyenangkan kamu. Lalu kenapa kamu bisa merubah dirimu menjadi suamiku? Ini adalah anugerah. Makhluk seperti kami dapat merubah wujud seperti yang ia mau untuk mengecoh dan mengelabui korbannya. Dan mungkin kamu juga heran, kenapa aku membiarkan istriku selingkuh dengan suami kamu? Karena aku dan istriku sudah tidak lagi menemukan kecocokan. Istriku mandul, dan kami sepakat untuk pisah ranjang. Bahkan kami juga saling support agar kami bisa menemukan pasangan yang diinginkan. Nah, istriku merasa menemukan kebahagiaan bersama suami kamu. Kemudian istriku merasa kasihan padaku. Dia kemudian menyuruhku untuk menggoda kamu. Dan inilah hasilnya. Namun sayangnya, meskipun anakku ada dalam kandungan kamu, namun ia masih memiliki sebagian kebiasaan bangsa kami. Dia butuh darah segar sebagai energinya untuk tumbuh kembangnya. Budusa pun menyudahi kata-katanya. Budusa yang saat ini dalam wujud menyerupai Sandaka, dia pun mendekati Disa. Namun perempuan itu surut ke belakang. Jangan mendekat. Aku tak mau berhubungan dengan makhluk seperti kamu, seru Disa. Namun ia terpojok, tak ada lagi tempatnya untuk menghindar. Jangan bodoh, Disa. Kamu lihat bangkai pekerja malam yang telah kamu bunuh ini. Kamu akan berurusan dengan hukum, dan kamu akan masuk dalam penjara, mungkin seumur hidup. Lalu apa gunanya kamu membangun rumah mewah kalau kamu sendiri tak bisa menikmatinya? Balas Budusa sambil menunjuk jasad Heru yang masih tergeletak di atas tempat tidur kayu. Disa pun tertunduk terdiam dalam kebingungan. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kata Disa pada akhirnya. Aku ingin buat perjanjian, dan kamu harus menerimanya. Aku akan membuang mayat ini sampai tak akan ada seorang pun menemukannya, karena tubuhnya akan habis dimakan binatang buas. Dengan catatan, kamu harus tetap melayani aku sampai bayiku lahir. Dan biarkan suami kamu terus berhubungan dengan istriku. Karena istriku mandul, jadi tidak mungkin bisa mengandung. Dan karena kita semua terikat dalam satu ikatan, maka segala apa yang kamu impikan akan menjadi kenyataan. Bukankah kamu hanya ingin hidup berkecukupan, bergelimang harta, dan juga kemewahan? Semua akan kamu nikmati, istriku. Budusa pun langsung membelai rambut Disa, dan sungguh aneh tak ada lagi penolakan dari perempuan itu. Bahkan ia membiarkan makhluk itu mencumbunya. Setelah puas, Budusa yang berwujud Sandaka pun duduk terdiam. Matanya tajam melihat tubuh Heru yang sudah membeku. Disa, ini bukan salah kamu. Kematian pemuda ini karena kamu terdorong rasa haus. Dan rasa haus yang sebenarnya adalah keinginan dari calon anak kita ini. Aku sendiri tidak tahu kenapa anak kita ini menginginkan darah segar sehingga kamu melakukan pembunuhan. Percayalah, seumur hidupku aku tidak pernah punya hasrat untuk minum darah manusia atau hewan. Tapi ini putraku. Ada apa sebenarnya? Budusa pun meyakinkan Disa kalau perempuan itu tidak bersalah.
Tolong aku, singkirkan mayat ini. Aku tak mau kalau sampai ada orang yang tahu bahwa aku telah membunuhnya. Jerit Disa dengan memohon. Baiklah, akan aku buang mayat ini ke sebuah hutan yang sangat banyak binatang buasnya. Nah, kamu pulang saja, agar suami kamu tidak curiga. Baiklah. Disa mengendap-endap berjalan untuk kembali pulang ke rumahnya. Kebetulan Sandaka malam itu sudah tertidur sehingga dia merasa aman dari pertanyaan suaminya. Namun pada keesokan paginya, barulah suasana lain terdengar. Kelompok pekerja mencari-cari Heru, si penjaga malam yang memegang kunci gudang tak ada di tempat. Pak Mandor pun menemui Sandaka dan bertanya kalau Heru menitipkan kunci gudang. Namun justru, Sandaka ini merasa heran, karena dia sama sekali tak tahu menahu soal kunci itu. Maka tak ada jalan lain kecuali membuka pintu gudang dengan cara paksa. Sandaka pun merasa aneh karena setahu dia kalau Heru tak pernah pergi tanpa permisi. Sandaka pun terdiam dan berpikir tentang istrinya yang semalam pergi tanpa mengatakan mau kemana. Apa mungkin semalam dia ke bangunan itu? Kalau dia ke sana mau apa? Pertanyaan yang ia sendiri tak bisa menjawabnya. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Kang Restu ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.